Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin banyak materi yang akan dibahas. Serta jangan lupa subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya PJU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Tanpa duduk di ilmu berarti tanpa cahaya dalam. Sekarang kita membahas tentang soal dan pembahasan momen gaya. Soal nomor 1. Bangun persegi panjang ABCD berikut dengan sisi 20 cm. Akar 2. Bekerja gaya F sebesar pada gambar. Misalnya torsi F dengan poros titik A. Maka A adalah sebagai titik porosnya, gayanya ini adalah F-nya. Kalau kita lihat sisinya semua adalah nilainya 20 akar 2. Berarti ini juga 20 akar 2. Ini 20 akar 2. Maka kalau 20, kalau kita lihat gambarnya, ini adalah pusatnya, torsi tempat berputarnya ini A, gayanya seperti ini. Ini adalah F. Berarti kalau begitu sudutnya berapa? Kalau kita bagi berarti sudutnya ini 90, berarti tengah-tengah ini adalah 45 derajat. Maka ini adalah 45 derajat. Ingat, kalau kita pakai rumus langsung, momen gaya sama dengan apa? F kali R sin 45. F nya berapa? F nya kalau pusat A, F nya berapa ini? 10. R nya panjangnya ini adalah 20 akar 2. Ingat, ini Newton, ini senti. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Kita kalikan, berarti 10 kali 20 200. Kalikan setengah 100. Akar 2 kali akar 2 2. Berarti hasilnya berapa? 200 Newton cm. Ini adalah hasil dari porsinya di titik A. Maka jawaban yang betul adalah E. Sekarang kalau misalkan, kalau kita porsinya di E, di A, ini adalah kita bahas itu. Ini A, ini gayanya F. Kita diajari untuk memproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sudutnya. Kita ambil, ini adalah sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Kita vektorkan gayanya supaya tegak lurus terhadap ini adalah tegak lurus, sama dengan ini, berarti jauh dengan sudut. Jauh dengan sudut, ini kan sudutnya. Berarti ini adalah F sin 45. Ini adalah sudutnya. Maka sudut ini sama dengan sudut ini, maka ini adalah sisi jauh. Ini sudah tegak lurus. Nah, teorinya kalau tegak lurus kan momen gaya sama dengan gaya kali jarak. Kalau bentuk sudut ditambahi sin 45. Maka hasilnya terakhir adalah berapa tadi? 200 Newton cm. Jawaban yang betul adalah E. Soal nomor 2. Sistem benda tegar dirangkai seperti pada gambar di bawah ini agar seimbang. Maka besarnya F titik C adalah, ingat, bahasa seimbang, berarti syarat keseimbangan. Kita harus tahu syarat keseimbangan. Keseimbangan syaratnya ada 2. 1 adalah sigma gayanya harus sama dengan 0. 2, sigma momen gayanya sama dengan 0. Ini adalah syaratnya. Nah, sekarang kalau gayanya, yang tadi kan gaya, berarti kita tidak menghitung gaya, yang menghitung adalah momen gaya. Di dalam gambar kita lihat seperti ini. Ini adalah seimbangnya di titik A. Ada titik A sebagai titik torsinya, tempat berputarnya. Berarti gayanya di sini titik B. Ini gayanya ke bawah, berarti ini adalah F-nya. F-nya di titik B, ini adalah B. Kalau satunya ada, ini adalah titik C. Gayanya di sini adalah FC. Ingat, pusatnya seimbangnya di titik A. B ke A jaraknya R. BA nya nilainya berapa ini? 4. Kalau ini R
Kalau ini adalah RCA nilainya berapa? Adalah 8. Pusatnya, ingat, pusatnya di titik A. Kalau pusat di titik A, maka untuk tempat berputarnya titik A. Untuk benda C, putarnya searah jarum jam. Ini adalah positif. Nah, ini searah pusatnya di sini. Kalau kita lihat searah jarum jam. Kalau yang ini, kalau pusatnya ke sini, putarnya ke sini, berarti berlawanan jarum jam. Berarti nilainya negatif. Nah, sehingga kalau kita ngerjakan soal sigma gaya sama dengan 0 atau sigma momen gaya sama dengan 0. Karena pusatnya di A, berarti sigma momen gaya di A sama dengan 0. Karena A adalah sebagai titik poros tempat berputar. Berarti kalau ini untuk FC, kalau kita kerjakan dulu FC, ini sudah tegak lurus. Ingat, tegak lurus berarti momen gaya rumusnya apa? Gaya kali jaraknya. Gayanya berarti ini ada gaya di C dikalikan jaraknya ke tempatnya porosnya RCA, berarti kali RCA. Tapi ingat, ini positif, yang satunya lagi min, karena ini berlawanan. FB nya jaraknya di B berapa? RBA. BA sama dengan 0. Kalau kita masukkan nilai, berarti FC nya yang dicari, ini adalah FC yang kita cari. RCA nya berapa nilainya? 8 dikurangi FB nya ketemu berapa ini? 200. RBA nya ketemu berapa? 4 sama dengan 0. FC kali 8 FC sama dengan 200 kali 4 800, sebelah kanan 800. Berarti FC sama dengan berapa? 800 per 8 sama dengan 100 Newton. Maka gayanya supaya seimbang, nilainya adalah C, 100 Newton. Jawabannya C. Sekarang contoh soal UN nomor 1 tahun 2011 untuk momen gaya. Sebuah batang yang sangat ringan, panjangnya 140 cm. Ini panjangnya F1, batangnya ke sini adalah 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya, F1, F2, dan F3. F1 nya berapa ini? 20 Newton, F2 nya 10 Newton, dan F3 nya 40 Newton. Dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat massa. Kalau pada pusat massa itu kita harus menarik titik tengah-tengahnya batang itu adalah pusat massa supaya benda itu seimbang. Besarnya momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat massa. Ingat, pada pusat massa adalah, kalau lihat gambar ini adalah pusat massa adalah pusat keseimbangan. Maka dari panjang 140 cm keseimbangannya berarti 70 cm. Kalau kita lihat gambar seperti ini adalah pusat keseimbangannya. Ini panjangnya 140 cm, pusatnya ini adalah pusat massa, ini adalah pusat massa. Berarti kalau pusat massa, berarti panjangnya berapa? Antara titik ini adalah F1, ini F2, ini gaya ketiga. Berarti kalau pusat massa panjangnya 140, tengah-tengahnya berapa ini? Berarti tengah-tengahnya adalah 70 cm. Dari sebelah kiri 70 cm ke F3, sebelah ke kanan ke kiri 70 cm, ke kanan 70 cm, karena adalah panjangnya 140 cm. Itu adalah pusat massa. Kalau dari F2 ke F3 tadi panjang 100, maka F2 ke pusat massa berapa? 30. Berarti kalau pusat massa ke F1 berapa? 70 cm. Kalau pusat massa ke F3 70. Kalau cm, kalau pusat massa ke F2 adalah 30. Karena apa? Kan 100 dikurangi 70. Nah, ini adalah cara menghitung untuk panjangnya, karena panjangnya adalah 140 cm. Setelah itu kita ambil salah satu titik untuk F1. Kita tulis ini adalah titik A. Untuk di F2 titik B. Untuk pusatnya kita tulis C. Untuk F3 kita tulis D. Yang ada gayanya kita kasih
huruf A, B, C, D. Mengapa begitu? Karena ingat, momen gaya itu rumusnya gaya kali jarak. Maka jaraknya kita kasih tahu supaya enak. Sekarang kalau kita lihat gambarnya, gambarnya. Nah, kalau kita gambarnya seperti ini. Ini adalah gambarnya. Ini adalah pusat masanya. Ini adalah F1. Berarti kalau F1 pusatnya di sini, berarti dia putarnya ke sini. Nah, berarti kalau putar searah jarum jam, saya berkonsep plus. Ini adalah pusat massa. Yang satunya adalah F2. Kalau F2 pusatnya ini, berarti putarnya seperti ini. Nah, ini karena berlawanan dengan jarum jam, kita bilang main. Nah, kalau untuk F3 nya di sini. Nah, ini adalah F3. Ya, pusatnya sebelah kirinya, maka putarnya ke sini. Nah, ini adalah F3, ini menjadi plus karena searah jarum jam. Misalkan, nah, kalau kita lihat ini pusat masanya ini. Nah, ini adalah F3. F3 nya dorong sini. Nah, ini dorong sini. Nah, ini adalah searah jarum jam, saya tulis plus. Kalau pusatnya untuk F2 dorongnya ke bawah sini. Ini adalah F2. Kita pusatnya berlawan jarum jam, berarti nilainya adalah min. Kalau pusatnya ini F1 ke atas, kita dorong ke atas. Nah, ini searah jarum jam, berarti plus. Ini untuk cara menghitung nilai momen gaya pada titik pusat. Sekarang kalau kita tulis tadi ini A, B, C, dan D, titik pusatnya titik C, maka momen gaya titik pusat C, maka C sebagai porosnya. Ingat, titik pusatnya C sebagai porosnya di C. Nah, di C, kalau poros di C, maka momen gaya di C sama dengan momen gaya di F1 ditambah momen gaya di gaya 2 ditambah momen gaya di 3. Ingat, gaya di 1 ini adalah F1, ini adalah F2. Berarti kalau F1 berarti gaya 1 jaraknya ke pusat berapa? Berarti jaraknya RAC. Plus F2 nya berarti F2, ini momen gaya 2, ini momen gaya kedua, berarti gaya 2 ke jaraknya 2 ke C, berarti RBC. Kalau ditambah lagi momen gaya di F3, berarti F3 jaraknya ke pusat D sampai C, berarti RCD, CD. Nah, ingat, yang F1 tadi plus, benar, F1 plus. F2 nya main, berarti ini saya ganti, ini adalah main, ini adalah plus, yang F3 plus. Maka kita hitung dengan nilai F1 nya. Nilainya berapa F1? Nilainya adalah 20 Newton, 20. RAC nya berapa? 70 cm. Ingat, kalau momen gaya itu adalah gaya kali jarak. Kalau ini satuannya Newton, jaraknya harus satuannya meter sesuai dengan sistem MKS. Karena ini 70 cm, berarti kita jadikan ke meter, berarti 0,7. Min F2 nya nilainya adalah 10. RBC nya berapa jaraknya dari pusat B ke pusat? Berarti 30 cm, jadikan ke meter 0,3 plus F3 nya nilainya adalah 40, jaraknya RCD 70 cm, dijadikan ke meter berarti 0,7. Maka kita kerjakan 20 kali 7, 14 dikurangi 10 kali 3, hasilnya adalah 3 plus 40 kali 7, 7 kali 4 kan 28, berarti 28. Sehingga 14 kurangi 3, 11 ditambah 28, maka hasilnya 39. Satuannya apa? Newton meter. Maka jawabannya yang betul adalah B. Sekarang soal nomor 2 UN tahun 2008 sampai 2009. Gaya F1, F2, F3, dan 4 bekerja pada bidang A, B, C, D seperti gambar. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A.
momen gaya terhadap titik A berarti titik A sebagai poros. Kalau mau mengerjakan cepat bisa, kalau mengerjakan dengan teori dasar bisa. Sekarang kalau misalkan teori dasarnya dulu kita kerjakan di F4 yang kita kerjakan. Ingat, ini adalah momen gaya di A, berarti ada maksudnya momen gaya di A, maksudnya ini adalah porosnya di A. Berarti momen gaya di A ada berapa gaya? 4, 3, 2, 1, berarti momen gaya 1 ditambah momen gaya 2 ditambah momen gaya 3 ditambah momen gaya 4. Sehingga kita kerjakan masing-masing. Misalkan di momen gaya 1 kita kerjakan. Ingat, ini adalah porosnya di A, gaya satunya di atas, ini gaya F1 nya. Maka di momen gaya rumus apa? Momen gaya berarti gaya kali jarak. Ingat, di A tidak punya jarak, F1 nya berarti 0. Ini adalah F nya ketemu, F1 nya 10, jaraknya di A sendiri di F1 adalah 0, maka nilainya 0. Sekarang yang momen gaya di F2 kita ambil, ini gambarnya. Ini adalah di A, gayanya di sini. Ini adalah F2. Kalau kita ini adalah searah jarum jam, kita nilaikan positif untuk pekerjaan ini. Nah, bisa negatif, bisa positif. Kalau searah bisa positif, berlawanan bisa positif, bisa. Tapi nilainya tetap sama nanti. Kalau searah jarum jam positif, berarti berlawannya negatif. Kalau yang searah jarum jam negatif, yang berlawanannya positif, tetap nilainya akhirnya sama. Sekarang kita kerjakan F2. F2 searah jarum jam, kita ngambilkan momen gaya di 2 sama dengan gaya F2 kali jaraknya di 2AB RAB. Maka F2 nya nilainya adalah 4. 4 kali RAB nya berapa? 2 sama dengan 8 Newton meter. Sekarang momen gaya di F3. F3 kalau gambar seperti ini adalah F3 nya. Ini posisinya di A, F3 ke atas. Ingat, tadi kalau saya searah positif, berarti kalau berlawanan ini adalah negatif. Kalau negatif berarti F3 sama dengan min F3 kali jaraknya F3. F3 jaraknya adalah RAC, berarti kali RAC. Berarti F3 nya berapa nilainya? 5. Min 5, RAC nya berapa jaraknya? 2 meter tambah 1 meter, 3 sama min 15 Newton meter. Sekarang jadi keempat. Kalau kita lihat di 4, gambarnya seperti ini. Ini berlawanan jarum jam juga, searah jarum jam. Berarti porosnya A, jaraknya ini A, ini D. Berarti kalau begitu momen gaya di 4 sama dengan plus F4 kalikan jaraknya RAD. Berarti kalau RD plus F4 nya berapa? 10. RAD nya berapa? Jaraknya 3 meter tambah 1 4 tambah 2 6. 6 sama dengan 60 Newton meter. Maka kalau kita lihat momen gaya di A tadi dengan nilai berapa? Momen gaya A berarti rumusnya apa tadi? Momen gaya 1 tambah momen gaya 2 tambah momen gaya 3 tambah momen gaya 4. Ingat, momen gaya 1 itu di gaya 1, momen gaya 2 di gaya 2, momen gaya 3 di gaya 3, momen gaya 4 di gaya 4. Di gaya 1 nilainya berapa tadi? 0. Di 2 nilainya 8. Plus kalau F3 nilai negatif. Negatif berapa? 15. Plus F4 nya berapa? 60. Kalau dijumlah berarti 8 kurang 15 adalah min 7. Min 7 tambah 60, 53 Newton meter. Maka jawaban yang betul adalah D. Sekarang soal nomor 3, soal UN 2012 dan 2013. Sebuah batang yang diabaikan, masanya dipengaruhi 3 buah gaya, FA, FC, FA, FC 10 Newton dan FB nya 20 Newton seperti pada gambar. Jika jarak AB BC jaraknya 20 cm
cm. Maka besar momen gaya terhadap titik C adalah, kalau terhadap titik C maka porosnya adalah titik C. Ingat, porosnya titik C, poros C, sehingga poros C di sini adalah momen gaya C. Ingat, momen gaya adalah gaya kali jarak. Nah, sekarang kalau terhadap titik C kita gambar, ini adalah C yang kita gambar, ini adalah C, ini adalah A. Momen gayanya adalah membentuk sudut 30 derajat. Ini adalah FC. Ingat, kalau di momen gaya itu harus tegak lurus. Maka kalau tegak lurus maka kita proyeksikan secara vektor. Vektor ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu E. Kita proyeksikan, berarti ini kita tarik ke sumbu Y, berarti ini adalah F. Nah, sin ini sama dengan ini, berarti jauh dari sudut adalah sin, berarti ini adalah FC sin 30 sama dengan ini karena jauh dari sudut. Kalau dekat sudut adalah cos. Nah, berarti ini adalah FC sin 3, sehingga gambarnya untuk C jadi begini. Ini gambarnya untuk C, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah FC sudah membentuk sudut, ini FC sin 30, ini adalah C, ini adalah porosnya. Ini adalah porosnya. Dia punya jarak nggak ada karena di C jaraknya, maka momen gaya di C, momen gaya di C sama dengan F C sin 30 kali jaraknya di C. Berarti FC nya berapa nilainya? 10. Sin 30 setengah jarak di C 0, maka FC nya adalah 0. Maka kalau pusatnya di C maka C nya 0. Kalau pusatnya di A, A nya yang 0. Momen gayanya di B, momen gayanya di B juga 0 kalau pusatnya di B. Sekarang yang B, kita kerjakan. Ini pusatnya C, B nya di sini, ini B. Berarti kalau berputar porosnya ini putarnya seperti ini, maka berlawanan jarum jam, berarti saya kasih nilai negatif. Momen gaya di B, ingat ini sudah tegak lurus, berarti gaya kali B terhadap C. Ini adalah B, ini B, ini C, jaraknya RBC, gayanya ini adalah FB. Ini gaya FB, berarti FB kali R, jaraknya BC. FB nya berapa nilainya? FB 20, berarti 20 jaraknya. RBC berapa? RBC jaraknya 20 cm. 20 cm kejadikan ke meter 0,2, sehingga hasilnya 4 Newton meter. Sekarang momen gaya di A, kita kerjakan momen gaya di A. Momen gaya di A, pusatnya di C, A nya ke atas. Berarti kalau momen gaya ke atas, ini adalah FA. Ingat, pusatnya di sini, maka putarnya seperti ini, adalah sesuai dengan searah jarum jam, maka nilainya positif. Berarti momen gaya di A sama dengan gayanya di A dikalikan jaraknya. Nah, ini A sampai C, berarti RAC. Gayanya di A berapa? 10. Jaraknya A ke C berapa? 20 tambah 20, 20 cm tambah 20 cm, 40 cm, jadikan ke meter 0,4, sehingga hasilnya 4, tapi plus karena ini adalah positif, kalau ini adalah min. Nah, plus Newton meter. Maka kalau begitu momen gaya di C sama dengan, kita totalkan, momen gaya di C sama dengan momen gaya di A ditambah momen gaya di B. Nah, momen gaya di C, maka pusatnya adalah 0. Ini adalah momen gayanya, berarti momen gaya A nya nilainya berapa? 4. Momen gaya di B nilainya negatif, min 4 sama dengan 0, maka satuannya Newton meter. Jawaban yang betul adalah A. Jadi jawabannya tadi adalah 0. Ingat, momen gaya di C itu maksudnya pusatnya di C, maka momen gaya totalnya, ini adalah momen gaya totalnya, berarti momen gaya A ditambah momen gaya B. A ditambah B ini adalah 0. Maka kalau momen gaya A nya tadi nilainya 4,
searah jarum jam. Kalau yang B adalah berlawanan jarum jam, nilainya min, sehingga 4 kurangi 4 sama dengan 0. Jawaban betul adalah A. Sekarang soal nomor 4, soal UN 2012 tahun 2013. Sebuah tongkat panjangnya 50 cm, terdapat 3 gaya F1, F2, dan F3. Jaraknya tongkatnya 50 cm. Pada gambar berikut, jika tongkat diputar dengan poros putar di titik C, maka titik C putarnya, tempat putaran porosnya adalah titik C. Maka besar momen gaya total adalah. Sekarang kalau kita gambar langsung, ini kita langsung, tidak saya bisa. Ini adalah F1, ini adalah F1, ini F2, ini adalah A, ini adalah B. Pusatnya ini C, nah ini porosnya. Yang ini adalah F3, sudutnya 30 derajat. Ingat, F3 ini harus tegak lurus seperti F2 dan F1. Maka kita proyeksikan. Ingat, kita proyeksikan berarti sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kalau kita proyeksi, kita tarik ke sini. Ini adalah F3 sin 30. Ingat, kalau diproyeksikan seharusnya kan di sini. Sini F3 sin 30, ini sin, ini cos, dekat sudut cos, jauh dari sudut sin. Nah, ini saya taruh ke sini. Ini F3 sin. Ini sudah menjadi tegak lurus. Nah, ini sudah menjadi tegak lurus. Ini juga sudah tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Maka kalau tegak lurus, rumusnya ada momen gaya ada gaya kali jarak. Sekarang kita pusatnya di C. Kita pusat di C. Maka untuk F1, F1 putarnya begini. Ini F1. Kalau kita lihat F1 putarnya seperti ini. Pusatnya kan di C. Berarti pusat putar. Berarti ini searah jarum jam. Ini adalah plus. Kalau F2 putarnya berlawan jarum jam. Pusatnya kan di C. Ini adalah pusatnya, maka berlawanan. Ini adalah min. Kalau ini F1 putar terhadap C, berarti ini adalah searah jarum jam plus. Maka untuk momen totalnya di C sama dengan, misalkan momen di C sama dengan momen gaya 1 ditambah momen gaya 2 ditambah momen gaya 3. Ingat, momen gaya 1. Gaya 1 gayanya 1 terhadap C. Pusatnya di C, berarti plus. Nah, berarti gaya 1 dikalikan jaraknya RAC. RAC ditambah momen gaya 2, pusatnya di C, berarti min. Nah, ini adalah min. F2 jaraknya di BC, RBC. Sekarang momen gaya 3 terhadap C, berarti ingat ada sin, berarti F3 sin 30, putarnya positif, plus, berarti terhadap C jaraknya R. Ini adalah D, RCD. RCD. Sekarang kita masukkan nilai. F1 nya nilainya berapa? 10. Jaraknya A terhadap C, AC 20 cm tambah 10 cm, berarti 30 cm. Jadikan ke meter 0,3 min. F2 nya 10. RBC 10 cm, jadikan ke meter 0,1 plus. F3 nya 10 sin 30 setengah. RCD jaraknya 20 cm, jadi 0,2 meter. Maka kalau 10 kali 0,3 3 dikurangi 10 kali 0,1 1 plus 10 kali setengah 5 kali 0,2 1, maka hasilnya sama dengan 3 Newton meter. Maka jawaban yang betul adalah B. Agar materi ini bisa berjalan selalu lancar, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BCU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.